Dahsyatnya berzikir kepada Allah itu tentunya ya sebagaimana yang di buku, yaitu mendekatkan kita kepada salah satu karakteristiknya penduduk surga, yaitu yang senantiasa berzikir. Tapi selain itu ada beberapa hal. Yang pertama, mengusir setan. Karena kita paham bahwasanya setiap tempat, setiap waktu kita harus mengerti kita ini disaksikan malaikat terus, disaksikan dan dilihat terus oleh setan. Jadi ternyata setan itu saking memusuhinya kita, setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia itu selalu dilihat oleh setan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dirinya dan hidupnya setan. Contoh nih, saya mau minum, setan itu ngeliatin apakah saya itu membaca bismillah ataukah tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan akan mundur, tidak bisa minum pada minuman yang saya akan minum. Bismillah. Contoh, dia tidak bisa ikut minum. Kalau kemudian saya tidak mengucapkan bismillah, maka dia akan meminum apa yang saya minum dan memanfaatkan apa yang saya buat. Makan pun sama. Kita bermalam ketika kita tidak mengetok pintu dengan ucapan bismillah, tidak membuka pintu ucapan bismillah, tidak menutup pintu dengan ucapan bismillah, maka setan akan bermalam di rumah kita. Makanya yang kemudian harus kita pahami, orang yang berzikir itu menjadikan setan tidak berkutik dan tidak berdaya. Karena perisai paling luar biasa dalam kehidupan orang yang beriman, supaya mampu mengalahkan setan dengan segala macam tipu muslihatnya adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya rumah yang tidak dibacakan dzikir ketika malamnya, maka setan akan bermalam di rumah itu. Apa konsekuensinya ketika kita bermalam pada rumah yang tidak dibacakan dzikir sampai setan itu nyaman? Akhirnya memberatkan penghuni rumah itu melakukan ibadah-ibadah yang harusnya mereka kerjakan di waktu malam sampai di waktu subuhnya, disebabkan setan bermalam di rumah itu mendapatkan fasilitas sweet room, disebabkan penghuni rumah itu tidak ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dzikir itu mengusir setan. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca, ada tukang dukun yang dia diminta oleh, ini kisah nyata, yang diminta oleh seseorang yang dia dendam sama salah satu manusia, salah satu circle-nya. Lalu dia menggunakan dukun untuk memberikan mandorot kepada orang tersebut. Tapi dukun itu tidak berkutik. Dia berkata, jangan minta sama saya tidak bisa menghadapi dia. Dia berganti lagi kepada dukun lagi. Dia berganti sama dukun sampai 3 kali, 4 kali. Sampai akhirnya dia berkata, kenapa saya bergonta-ganti dukun itu kok tidak bisa untuk memberikan keburukan dan mandorot kepada orang tersebut. Dukun yang terakhir berkata, karena orang yang ingin kamu celakakan adalah orang yang senantiasa berzikir, dan sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak akan bisa masuk kepada mereka yang sudah terjaga dan dijaga oleh Allah dengan zikir yang mereka ucapkan. Justru orang ini akhirnya bertobat. Orang ini akhirnya bertobat gara-gara ucapan dukun. Dukunnya nggak bertobat, tapi kliennya itu malah bertobat. Kalau dukunnya malah tidak bertobat. Nah, dia mengisahkan perjalanan dia bertobat itu gara-gara dia pernah benci, hasad kepada salah satu orang. Dia datangi dukun, tapi justru dukun yang pertama tidak kuat, dukun yang kedua tidak kuat, dukun yang ketiga tidak kuat, dukun yang keempat itu tidak kuat. Akhirnya dia penasaran, kok bisa tidak bisa itu, gimana sih ilmu kalian itu? Karena ilmu kami tidak akan bisa menghadapi orang yang telah membentengi dirinya dengan zikir. Perkataan dukun ini menjadikan akhirnya dia mendapatkan hidayah, Masya Allah ya. Tapi anehnya, dukunnya malah tidak mendapat hidayah. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, syaitan tidak akan pernah berkutik kepada mereka yang senantiasa berzikir. Makanya rumah kita itu, kenapa zikir itu, kalau kita perhatikan, kenapa zikir malam itu jauh lebih banyak daripada zikir siang? Karena kekuatan syaitan itu lebih banyak bertambah di waktu malam. Makanya ketika matahari tenggelam, syaitan itu keluar dari tempat peraduannya. Makanya kita disunahkan anak-anak kita tidak keluar ketika matahari sedang tenggelam, karena setan sedang keluar dari tempat peraduannya. Makanya kalau kita pernah lihat di waktu kecil ada vampire, gimana vampire itu keluarnya di waktu malam, saya tidak ngerti itu. Mungkin dulu pemain dan produser Hollywood itu mungkin membaca hadis Rasulullah itu. Sampai akhirnya mereka membuat rekayasa hantu, yang mana hantunya itu takut dengan siang dan baru kuat ketika malam. Karena memang di dalam sunnah, hantu itu menjadi lebih kuat di waktu malam. Makanya dukun ketika melancarkan aksi itu selalu di waktu malam. Makanya zikir di waktu malam itu lebih banyak daripada zikir di waktu pagi. Itu fungsinya kita kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya dengan kita berzikir kepada Allah, maka mengusir setan. Ya. Makanya ketika kita ada manusia, ada di antara kita yang terindikasi kemasukan jin, maka yang kita lakukan itu kan meruqyah. Ruqyah itu kan zikir-zikir yang kita baca dari
Al-Quran dan kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena setan itu tidak akan pernah berkutik, setan tidak akan pernah berdaya di hadapan dzikirnya seorang manusia kepada Allah. Bagi yang pernah melihat ruqyah syariah, ahli ruqyah itu biasanya bukanlah orang yang jago olahraga, atletis, leher beton, di mana kekuatannya besar. Kadang-kadang kita ngelihat peruqyah itu biasa, tubuhnya biasa. Tapi kenapa dia bisa menang melawan jin yang dia hadapi ketika meruqyah orang? Karena yang menjadikan dia kuat bukan fisiknya. Karena yang menjadikan peruqyah itu kuat karena ucapan dzikir yang dia pakai ketika meruqyah seseorang, di mana setan tidak berkutik kalau sudah berhadapan dengan dzikir-dzikir yang dipanjatkan manusia beriman di hadapan Allah. Ya, mengalahkan setan itu tidak bisa dengan otot, mengalahkan setan tidak bisa dengan akal, mengalahkan setan tidak bisa dengan logika, mengalahkan setan tidak bisa dengan gadget, tapi mengalahkan setan itu dengan dzikir dari apa yang Allah turunkan pada kitabullah dan dzikir dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ucapan dzikir itu sebaik-baik ucapan dzikir adalah ucapan yang kita ambil dari Al-Quran. Dan sebaik-baik dzikir itu adalah ucapan yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendatangkan pertolongan Allah. Karena sesungguhnya barang siapa mereka yang senantiasa berzikir itu mendatangkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah dekat dengan orang-orang yang senantiasa membasahi bibirnya untuk berzikir kepada Allah. Makanya ini merupakan karakteristik penduduk surga di mana pertolongan Allah itu Allah turunkan kepada mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya saya ingat betul ketika kita membaca kisahnya Nabi Yunus. Kenapa Allah menolong Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada pada 3 lapisan? Lapisan kegelapan samudra, lapisan malam, dan lapisan perutnya ikan paus. Allah menyampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih, kami biarkan Yunus di dalam perutnya ikan paus. Akhirnya kemudian Yunus ketika pada saat itu dia kemudian berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan ucapan zikirnya diucapkan di waktu lapang dan di waktu sempit, dan itulah yang menjadikan Allah memberikan penjelasan kepada kita di dalam surat As-Saffat. Kalau Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih dan berzikir kepadaku, kami akan biarkan Yunus di dalam perutnya ikan paus. Itu menunjukkan kepada kita pertolongan Allah dekat kepada mereka yang sering menyebut nama Allah dan mengingat nama Allah. Pertolongan Allah itu besar dan itu dekat kepada mereka yang basah bibirnya ketika mengingat nama-nama Allah. Ini ada sebuah kisah nyata yang saya dapatkan dari salah satu jamaah keluarganya mengadakan perjalanan di daerah Sumatera. Naik mobil bareng-bareng. Ketika waktu pagi mereka habis berzikir pagi, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tertimpa dengan ngantuk, terutama yang nyetir. Pada saat ngantuk dalam hitungan beberapa detik, mereka kemudian akhirnya keluar dari jalur jalan itu sampai turun ke jurang yang cukup curam. Dan mobil itu betul-betul terus tanpa berhenti. Semua yang ada di mobil itu merasa itulah saatnya ajal mereka. Ketika mobil sudah tidak bisa dikendalikan, akhirnya mereka itu terhenti mobil tersebut. Setelah menabrak salah satu pohon, barulah mobil itu terhenti dan tidak sampai meluncur ke jurang yang lebih dalam lagi. Kondisi mobilnya rusak tapi tidak terlalu parah. Dan memang betul mereka mengalami luka tetapi juga tidak parah, tidak sampai menyebabkan patah tulang. Padahal orang-orang yang di atas yang jalan yang melihat kecelakaan itu mereka menyangka itu mereka mati semua di dalam jurang itu. Nah, terus kemudian beliau menceritakan peristiwa ini sembari bertanya, apakah ini akibat dari saya ketika berzikir pagi bersama dengan keluarga saya di mobil itu ya Ustadz? Nah, kita berhusnuzon, itulah bagaimana zikir itu menyelamatkan dan memberikan pertolongan Allah. Makanya orang yang berzikir itu akan mendapatkan perisai yang tidak terlihat oleh kasat mata. Perisai itu hanya bisa dilihat oleh para syaitan. Ya, manusia tidak bisa melihat perisai itu. Tapi yang melihat perisai itu adalah syaitan-syaitan, bahwasanya dia tahu siapa yang berzikir dan siapa yang tidak berzikir. Makanya orang yang berzikir dan tidak berzikir itu diserupakan dengan rumah yang mati, diserupakan orang yang mati dan tidak mati. Karena kalau orang tidak berzikir, kenapa diserupakan orang mati? Karena tidak ada yang bisa, kekuatan dia itu nggak ada. Orang mati itu diapa-apakan itu kan diem. Ditempeleng diem, dicubit diem, ditendang diem. Itulah orang mati. Makanya kalau kemudian orang yang berzikir,
maka sesungguhnya dia diserupakan ya dengan orang yang hidup. Makanya Rasulullah menyampaikan, kita buka halaman 55, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Orang yang berzikir itu dan orang yang tidak berzikir itu permisalannya sebagaimana orang hidup dan mati. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa Rasulullah itu mengibaratkan orang yang berzikir itu kayak orang hidup? Karena orang hidup itu punya kekuatan. Bisa menangkis kalau kemudian ini ada serangan. Bisa menghindar ketika tiba-tiba ada satu benda yang keras. Bisa berteduh ketika ada hujan. Bisa kemudian dia berteduh ketika panas itu terik. Itu orang hidup. Dan orang yang berzikir itu punya perisai yang sangat kuat yang bisa menghindarkan dia dari segala macamnya, di mana perisai itu tidak bisa dilihat kecuali adalah syaitan yang melihat itu. Orang yang tidak berzikir itu kayak orang mati. Orang mati itu tidak ada kekuatan. Dia apa-apakan diem. Dibuang di selokan diem, dibawa di atas keranda diem, kepalanya di bawah terus diputar-putar dia diem. Orang yang tidak berzikir itu kayak orang mati, di mana setiap hal yang buruk akan datang kepadanya dan dia tidak bisa membela dirinya. Makanya kalau engkau saya ingin membela diri kita, pastikan membela diri kita dengan zikir, karena itulah perisai bagi orang yang beriman. Mungkin saya pernah menyampaikan di banyak sekali kesempatan tentang seorang wanita ketika memiliki seorang anak yang dalam kondisi sakit. Ya, ini kejadian di Mesir. Wanita tersebut ingin sekali untuk membawa anaknya ke Kairo, tapi bertemu dengan dokter yang dirujuk ternyata memang tidak gampang karena dokter ini berada pada kesibukan dan antrian pasiennya itu begitu banyak. Sang ibu akhirnya gagal pulang dan kemudian hanya bertawakal kepada Allah. Tapi ibu ini memiliki satu keistimewaan. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah untuk beristighfar. Dokter yang ada di Kairo ini pada satu waktu pengen mengisi konferensi, pengen mengisi sebuah seminar, maka tiba-tiba ketika sudah direncanakan mau naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya delay dengan batas waktu yang tidak mampu ditentukan. Naik mobil mogok. Dan ternyata mogoknya tidak jauh dari ibu yang tadi memiliki anak yang sudah diusahakan oleh sang ibu pengen bertemu dengan sang dokter. Singkat ceritanya, ketika mobil itu mogok, sang ibu menawarkan, ibu ini tidak mengenal kalau itu dokter yang dia cari. Karena saat itu kejadian ini berlaku pada tahun 90-an. Ketika internet, media sosial tidak semasif hari ini. Maka sang dokter dipersilahkan untuk ketika datang ke rumah untuk mungkin memanfaatkan kamar mandi. Ketika dokter habis memanfaatkan kamar mandi, dia melihat ada anak lemah. Ditanya ini sakit apa? Sakit ini. Kenapa ibu tidak bawa ke Kairo? Sang ibu menjawab, saya sudah bawa ke Kairo untuk ketemu salah satu dokter yang katanya memiliki spesialisasi di penyakit anak saya, tapi saya sudah berusaha berkali-kali tetapi tidak bisa bertemu dengan sang dokter. Sang dokter bertanya, siapa nama dokter yang ibu datangi ke Kairo? Namanya Tabib Fulan bin Fulan. Dan tadi sang dokter kaget, ya sayalah dokter itu, insya Allah. Singkat ceritanya akhirnya sang dokter membantu sang anak, kemudian dioperasi setelah beliau mengisi seminar. Setelah kemudian diizinkan oleh Allah untuk melalui masa-masa kritis, sang anak akhirnya dengan izin Allah sembuh. Sang dokter datang kepada ibu. Ibu, amalannya apa? Kok sampai pesawat saya delay? Mobil saya mogok tidak jauh dari rumahnya ibu. Kok sampai detail Allah itu mengatur bagaimana pertemuan saya dengan ibu sampai saya akhirnya mengoperasi anaknya ibu. Ibu itu berkata, saya tidak melakukan apapun kecuali kebiasaan selalu beristighfar setiap waktunya. Masya Allah, itulah dahsyatnya zikir. Makanya yang kedua, mendatangkan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, memalingkan kita dari sesuatu yang buruk. Itu zikir. Ya, memalingkan dari sesuatu yang buruk itu zikir. Makanya ada satu sahabat yang kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya digigit kalajengking. Nabi kemudian berkata, coba tadi sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba kalau kamu zikir, aku berlindung diri dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang engkau ciptakan. Mungkin kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Nah, itu menjadikan kita akhirnya paham. Memalingkan dari sesuatu yang buruk itu adalah zikir. Makanya Nabi mengkaitkan seorang sahabat yang digigit kalajengking dengan ucapan zikir yang dia tidak ucapkan di waktu sore. Nah, itu menjadikan seseorang itu akhirnya ketika dia berzikir itu dipalingkan dari sesuatu yang buruk. Ya, makanya zikir itu sesuatu yang ringan, tapi impactnya cash dan kontan di sisi Allah. Yang berikutnya, memudahkan urusan. Jadi kalau orang-orang kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ibnu Qayyim memudahkan setiap urusan-urusan yang dia lakukan. Karena Allah akan membersamai dia dalam setiap apa yang dia sudah niatkan untuk Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, melembutkan hati.
Makanya ada seseorang yang mereka datang ke Hasan Al-Basri dan berkata, saya itu bercerita tentang hatiku yang membatu, keras. Maka kemudian Hasan Al-Basri berkata, banyaklah kamu berzikir kepada Allah, maka Allah akan melembutkan hatimu. Gimana membiasakan zikir itu? Ya harus dipaksa setiap waktunya dan setiap saatnya. Setelah itu menghilangkan rasa takut. Karena kalau orang berzikir, coba kalau kita lagi dalam kondisi ketakutan, kita harus kemudian ketakutan kita berzikir, khusyuk kita kepada Allah, dan jujur kita berzikir kepada Allah, pada saat itulah ketenangan itu akan datang. Bukankah Nabi Ibrahim ketika beliau dalam kondisi akan dibakar, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kan berzikir, menimbuhkan ketenangan pada Nabi Ibrahim, walaupun saat itu asap sudah membumbung tinggi untuk membakar beliau. Dan sampai zikirnya itu diabadikan oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, hanya cukupkan kami kepadamu, ya Allah, Engkau adalah pemberi pertolongan. Maka zikir yang diucapkan Nabi Ibrahim memberikan ketenangan bagi Nabi Ibrahim. Hilang rasa takutnya. Kita kadang-kadang lewatin tempat-tempat angker, lalu kita membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ketakutan kita mungkin masih, tapi berkurang mungkin 30-70%. Kenapa? Zikir itu memberikan ketenangan, mengusir rasa takut. Mengusir rasa takut. Makanya manusia itu secara fitrah kalau tiba-tiba rasa takut, misalkan ada orang di atas pesawat turbulence, yang dilakukan manusia itu apa? Apakah dia dengerin musik? Enggak. Apakah dia nonton film? Enggak. Kalau sedang turbulence, dia akan berzikir. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu yang dilakukan manusia. Kenapa? Lagu tidak bisa menenangkan. Film tidak bisa menenangkan. Yang bisa menenangkan zikir. Dan itu sangat terasa kalau kita lagi turbulen gitu. Kalau lagi turbulen di pesawat tuh maunya sih kita, Pak, kiri Pak, turun Pak. Gak bisa kan? Yang kita lakukan adalah berzikir gitu. Dan akhirnya tenang hati kita. Berarti zikir itu menghilangkan rasa takut. Imam Ibnu Qayyim berikutnya terbiasa dengan kebaikan yang diwafatkan atas kebiasaannya. Orang yang selalu berzikir dan membiasakan berzikir, pada kebiasaan itulah nanti akan diwafatkan oleh Allah. Karena manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Man asya ala syai'in mata ala syai'. Orang yang terbiasa hidup pada sesuatu, maka dia akan diwafatkan pada sesuatu yang dia biasakan. Makanya kalau ada orang itu ketika mereka berzikir, pada saat-saat ketika dia tidak lagi mampu mengontrol alam sadarnya, yang akan keluar itu apa yang dibawa alam sadar. Dan apa yang tertimbun di bawah alam sadar itu biasanya sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan ketika dalam kondisi-kondisi sebelumnya. Saya pernah jumpai ini, demi Allah ini, saya pernah jumpai. Ada orang ketika dioperasi, seorang ibu-ibu dioperasi, belum keluar dari ruang operasi ketika biusnya itu belum kembali 100%, alam sadarnya belum kembali, masih 50% di bawah bius dan 50% menuju kepada kesadaran. Maka beliau itu berzikir dari ruang operasi sampai tempat kamarnya. Dan akhirnya itulah yang menjadi kebiasaan manusia ketika mereka itu berzikir. Makanya ada seorang muadzin, kalau tidak salah 40 tahun atau berapa, dia selalu adzan terus 40 tahun. Dan adzan kan bagian dari zikir. Ketika akan meninggal dunia, diwafatkan ia dalam ucapan zikirnya itu, dalam ucapan adzannya. Ketika dalam sakit yang berat, anak-anaknya sudah kumpul, dia seakan-akan memberikan isyarat kepada anaknya supaya dia itu didudukkan. Anaknya itu paham isyarat itu. Sang bapak didudukkan. Ketika sudah didudukkan, maka dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir dari lafaz adzannya, La ilaha illallah. Jatuh, meninggal dunia. Orang yang membiasakan zikir akan keluar ucapan zikir ketika Allah akan benarkan kebiasaan itu. Makanya kalau orang latah, saya khawatir, saya takut. Kalau kita latah, bisa jadi ketika yang keluar dari ucapan kita itu apa yang kita latahkan. Makanya orang latah itu harus betul-betul berusaha untuk berhenti dari latahnya. Kodok. Nanti bisa jadi ketika ditalkin La ilaha illallah. Kodok. Kan gitu. Yang kita khawatir semacam itu. Kan kita mengkhawatirkan untuk diri kita. Kita sering dengerin musik gitu. Nanti yang keluar itu ya musiknya itu. Dan itu menjadi sebab kerusakan akhir kehidupan kita di dunia. Dan yang terakhir, dari 53 yang saya simpan di sini hanya mungkin 8. Yaitu adalah mendapatkan doa dari para malaikat. Orang yang rajin berzikir itu mendapatkan doa dari para malaikat yang tadi saya sebutkan.